Clear, orang besarnya terungkap. Siapa di belakang Dr. Tifa, Roy Suryo, Rismond, dan kawan-kawan. Bahkan bolak-balik nama sosok besar ini disebut-sebutin sama Dr. Tifa dan kawanannya. Nah, ini dia teman-teman. Mari kita tonton. Pokoknya intinya kita gaspol ke level internasional. Terima kasih banyak kepada Pak Agus Yunanto selaku Sekjen dan Ketua FDI, Pak Kris Komari di sana. Sekarang sedang tengah malam di California beliau. Tapi saya yakin beliau sudah menyimak dengan seksama. Pokoknya intinya Kris kita gaspol. Komari. Siapa Kris Komari ini teman-teman? Ini dia, mari kita baca sedikit. Saya sudah berdebat dengan Kris Komari yang menentang demokrasi Pancasila sejak tahun 2010. Nah itu ya, perdebatan itu bukan sehari dua hari, bulanan bahkan tahunan. Waduh. Akhirnya terkuak. Rupanya Tifa CS itu antek dan dibiayai Kris Komari yang sekarang kabur ke Amerika Serikat. Kris Komari terkenal menentang dan sangat anti Pancasila. Pantas Tifa dan gerombolannya selalu menjatuhkan pemerintahan dan membuat hancur nama bangsa Indonesia. Wah, jadi gitu toh alasannya dikit-dikit berkirim surat ke luar negeri, ke asing. Rupanya ada Kris Komari ini, orang besar ini yang kabur ke luar negeri. Dan seperti yang kita baca, orang ini merupakan orang yang menentang demokrasi Pancasila sejak tahun 2010 silam. Waduh. Ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian? Jangan dipotong dulu nih ya. Ya kelamaan nggak jelas. Yang ingin saya katakan adalah bahwa ini semua kita duga memang ada yang di belakangnya. Siapa? Ini tidak harus semua di dalam negeri, bisa juga datang dari kekuatan-kekuatan di luar negeri. Ya, Mas Roy silakan aja membantah bahwa nggak ada yang mendanai. Tapi kalau saya melihatnya bahwa ketika ke Solo pakai bus, ya kan, terus konvensi pers di hotel-hotel, terus ada yang ke luar negeri. Kalau yang ke luar negeri ini saya tahu aliran dananya. Ketua FDI, Pak Kris Komari di sana. Sekarang sedang tengah malam di California beliau. Tapi saya yakin beliau sudah menyimak dengan seksama. Saya ucapkan selamat, ya, selamat berjuang, semangat terus. Ya, kalau kita yang tidak berjuang siapa lagi? Insya Allah ke depan, kalau saya pulkam, saya juga orang Jawa Timur, saya bisa di Jawa Timur, mungkin saya bisa mampir di Gresik. Nah, ini dia sosoknya daripada orang di belakang Dr. Tifa yang bolak-balik disebutin namanya sama orang-orang ini. Dan ini orangnya teman-teman. Waduh. Ternyata. Ini dia, mari kita lanjut. Di negara bagian di mana saya tinggal selama 32 tahun terakhir, saya sempat mencalonkan diri menjadi pejabat publik. Tahun 2000 saya mencalonkan diri menjadi pejabat publik, tapi saya kalah karena masih baru. Kemudian tahun 2002 saya berhasil menjadi anggota City Council. Kemudian tahun 2008 juga untuk yang keduanya. City Council di negara bagian itu sama dengan kayak anggota DPR di tingkat kabupaten. Jadi tahun 2002, 2008 saya menjadi anggota City Council. Mungkin saya salah satunya atau mungkin satu-satunya orang Indonesia yang menjabat menjadi anggota City Council di negara bagian California. Sekali lagi, selamat berjuang, tetap semangat, dan hidup Ken Patra. Waduh. Ternyata ini toh alasannya kenapa Dr. Tifa dikit-dikit mengaku sudah berkirim surat ke internasional, berkirim surat ke Donald Trump, ke Amnesty Internasional, dan bahkan mengancam-ngancam masalah polemik ijazah Pak Jokowi ini akan dibawa ke hukum internasional. Rupanya ada backing besar di balik mereka, yaitu adalah Kris Komari yang katanya sudah tinggal di sana
kabur katanya juga 30 tahun tinggal di negara bagian di sana. Waduh, aduh, aduh. Ini dia orangnya. Perhatikan teman-teman. Inilah Kris Komari yang sering disebut-sebutin sama Dr. Tifa Rismond dan kawan-kawan. Diaspora Indonesia atau FDI mulai mengambil langkah terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. FDI bersama sejumlah aktivis melaporkan kasus tersebut ke Amnesty International dan organisasi hak asasi manusia di beberapa negara. Sekretaris Jenderal FDI, Agus Yunanto, dalam konferensi pers yang ditayangkan di YouTube Refli Harun pada 19 Juli, menyebut laporan dikirimkan ke Amnesty International di London dan ke organisasi HAM di Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Australia, dan Swiss. Menurutnya, diaspora di sekitar 25 negara ikut mendukung pelaporan ini. Selain ke lembaga HAM, FDI juga mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar lebih memperhatikan kasus dugaan ijazah palsu tersebut. Mereka menyayangkan persoalan yang seharusnya mudah dibuktikan justru menjadi polemik berkepanjangan. FDI juga menyoroti keputusan Barreskrim Polri dan Polda Metro Jaya yang dinilai tidak netral dalam menangani kasus ini. Mereka menuding aparat lalu melindungi Presiden Joko Widodo dalam proses hukum yang masih berjalan. Waduh. FDI ya, Forum Diaspora Indonesia. Ketuanya ya Kris Komari tadi. Dan kemudian pengakuan Dr. Tifa yang menyebut telah berkirim surat ke beberapa negara, bahkan 25 negara tuh berkirim surat katanya. Membicarakan, mengadu soal masalah ijazah ini. Yang dituding-tuding sama mereka adalah ijazah palsu. Sedangkan kenyataannya pihak UGM sudah mengatakan Pak Jokowi memang sudah kuliah di sana, menyelesaikan studinya, kemudian berhaklah dia menerima ijazahnya dan gelarnya insinyur. Tetapi malah disambut negatif, malah diprotes sama Dr. Tifa dan kawan-kawan. Bahkan tak segan menuding ada kong kali kong antara pihak UGM dan Pak Jokowi. Negatif thinking terus orang-orang ini. Tidak percaya apapun yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Tetap ngotot mereka bahwa ijazah Jokowi palsu. Sedangkan bukti nihil. Bukan hanya terkenal sebagai presiden atau pemimpin tukang bohong, ya. Mulai dari SMK 6.000 tidak utang, tidak impar-impor, ini kan pembohong. Tapi ada lagi sifatnya pengecut, gitu loh. Kalau dia mantan presiden yang jiwa satrianya ada, sebutkan aja siapa, gitu loh. Jangan termulia yang jadi ribut untuk klarifikasi. Orang besar tuh siapa? Sebutkan nama, gitu loh. Gitu aja repot. Ya, jadi yang ketiga, ya prestasinya juga presiden terkorup. OCCRP, ya sudah pembohong, pengecut, terkorup pula versi OCCRP. Ya, jadi memang ini bias-bias ini supaya tidak fokus itu memang diarahkan ke sana kemari, terus diduplikasi oleh para termul, ya yang pingin jadi komisaris, akhirnya kan meneriakan itu, padahal jelas harusnya kalian bujuk aja Jokowi supaya Satria menunjukkan ijazahnya. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Rismond lagi-lagi melemparkan narasi-narasi negatif terhadap Pak Jokowi. Untuk dulu ya mengenai survei ya dari OCCRP yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu mengenai pimpinan-pimpinan terkorup di dunia dan ada nama Jokowi di sana. Untuk teman-teman ketahui, berita tersebut telah dicabut. Itu teman-teman. Dan mereka mengaku keliru mengenai penerbitan tersebut. Tetapi selalu saja dipakai sama Rismond, entah kurang update atau memang sengaja selalu ya pokoknya nyerang Pak Jokowi lah. Pokoknya itu. Lalu kemudian mengenai orang besar ini disentil sama Rismond di sini tadi yang katanya harusnya Pak Jokowi sebutin saja namanya. Lah. Kemarin-kemarin kan Pak Jokowi sempat mengatakan bahwa ada orang besar di balik mereka
di balik isu ijazah palsu, kemudian isu pemakzulan Gibran. Tetapi meskipun Pak Jokowi belum menyebutkan namanya, tetapi dia mengatakan dia tahu siapa orang besar tersebut. Nah ini yang sangat saya sesalkan. Apalagi satu itu tiba kan Messi itu kan dokter, tapi dia mengaku sebagai peneliti ijazah. Kami ini kan peneliti sehingga kami ini dikriminalisasi itu. Makanya alasan dia ke Komnas HAM karena merasa dia peneliti. Ini gimana dari perspektif hukum? Pertanyaannya gini, Bung Fitra. Ya, dia belajar hukum ketatanegaraan dari mana sih jadi peneliti? Iya, bukan orang hukum. Iya, spesifikasi dia apa? Dia taunya kan dokter. Apakah dalam ilmu kedokteran itu mempelajari juga masalah spesifikasi hukum ketatanegaraan? Nah, sekarang dia jadi peneliti apa? Ya. Terus dampak penelitianmu untuk apa? Nah, tentu kan saya meneliti sesuatu itu kan ada goal yang diharapkan dari situ. Nah, ini goal yang kuharapkan itu apa? Hanya membuat carut-marut aja. Ada yang kupetik dari situ. Hanya membuat carut-marut saja. Mengenai Dokter Tifa, padahal dia dokter, tapi kok ngaku-ngaku peneliti. Dari mana dia belajar ilmu tata negara? Irjen Pol Riki Sitohang, merekalah yang mengkriminalisasi dirinya sendiri. Ada lucunya ya, orang-orang ini menuding pemerintah mengkriminalisasi mereka, mendiskriminalisasi mereka. Kemudian menuding lagi ada upaya pembungkaman soal ini. Lalu nangis-nangis, teriak-teriak. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Ini gimana menurut kalian? Atas apa yang barusan saja kita bahas bersama ini, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.